konflik internal Wahabi Salafi dalam sorotan umat Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami, Petuah Kiai Channel. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Era Muslim pada pemaparan video sebelumnya, DDI adalah organisasi pelopor gerakan Wahabi Salafi di Indonesia. Pada generasi kedua yang dikirim oleh Dewan Dakwah Islam Indonesia ini, Yusuf Usman Baisa dan Yazid bin Abdul Qadir Jawas menuntut ilmu ke Saudi Arabia, sedangkan Ja'far Umar Talib menuntut ilmu ke Markas Darul Hadis Yaman, pimpinan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i, salah satu pejuang Afghanistan. Melalui pengiriman pelajar ke tempat yang berbeda ini, bisa dipahami bahwa manhaj thariqud dakwah mereka sudah dapat dipetakan dengan latar belakang alma mater yang berbeda. Era Muslim menambahkan, Ja'far Umar Talib memiliki dua murid yang kemudian menjadi dai handal di Indonesia. Dialah Luqman Ba'abduh yang mendirikan pondok pesantren Minhajul Asar atau dikenal dengan pondok pesantren As-Salafi di Jember. Murid yang kedua adalah Muhammad Umar As-Sewed yang mendirikan Pompes Diyaus Sunnah di Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan yang terhormat Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi akhirnya menikah dengan wanita idamannya dari Sunda yang merupakan kakak kandung dari Abu Yahya Badrus Salam, salah satu pendiri Masjid Al-Berkah Cilengsi Bogor dan pendiri Radio Roja sebagai corong dakwahnya. Sedangkan dai Wahabi yang lain, Muhammad Umar As-Sewed, adalah saudara sepupu dari Yusuf Usman Baisa, generasi kedua, teman dekat dari Ja'far Umar Talib. Menurut pengungkapan dari eramuslim.com, pada awalnya mereka sangat solid menjadi pelopor gerakan dakwah Wahabi Salafi di Indonesia dengan mendeklarasikan diri sebagai Ustadz Sunnah Indonesia, pembawa ajaran pemurnian agama Islam. Bahkan, sebagaimana dijelaskan dalam jurnal yang ditulis oleh eramuslim.com, mereka yang terdiri dari Ustadz Abu Nida Khomsaha Sofwan, Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin, Ustadz Aurur Rafiq Gufron, Ustadz Ja'far Umar Talib, serta Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas mendirikan majalah As-Sunnah yang merupakan majalah kelompok Wahabi Salafi modern Indonesia, sebelum kemudian mereka berpecah belah beberapa tahun kemudian. Hingga puncaknya terjadi pada tahun 2000, mereka terpecah belah antara satu Wahabi dengan Wahabi yang lain karena dua faktor utama. Pertama, diutusnya seorang dai terkenal dari Yayasan Ihya'ut Turos Kuwait bernama Sarif Fuad Haza yang dianggap sebagai asal mula perpecahannya. Sarif Fuad Haza datang ke Indonesia atas rekomendasi dari Yusuf Usman Baisa dalam rangka pembekalan para dai Wahabi muda Indonesia dalam menghadapi umat Islam yang alim dalam hadis. Sebagaimana diketahui bahwa Yayasan Sosial Ihya'ut Turos yang berada di Kuwait yang dipimpin oleh Syekh Abdurrahman Khaliq, murid kesayangan Syekh Surur bin Naif Zainal Abidin. Syekh Surur bin Naif Zainal Abidin adalah ulama besar Wahabi yang ada di Saudi Arabia dan menjadi musuh utama dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i. Bahkan, saking bencinya, Syekh Muqbil bin Hadi mendoktrin sesat ulama Saudi ini kepada para muridnya, termasuk kepada Ja'far Umar Talib. Dari kejadian ini, Era Muslim berhasil menemukan fakta dan data baru. Akhirnya Umar Ja'far Talib angkat pitam dan marah terhadap kolega dekatnya di organisasi Wahabi ini, Yusuf Usman Baisa.
Ja'far Umar Thalib mengecam keras Yusuf Usman Baisa yang telah mendatangkan petinggi Wahabi dari Kuwait ini. Pasalnya, dia telah mendatangkan seorang yang akan mengancam keutuhan dakwah Wahabi yang sebenarnya di Indonesia. Hingga akhirnya Yusuf Usman Baisa tidak terima dan akhirnya terjadi saling tahdir dan terjadilah peristiwa besar dalam internal Wahabi Salafi Indonesia, yaitu terjadi saling mubahalah antar satu dai Wahabi dengan Wahabi yang lain. Era Muslim menambahkan, pasca kejadian mubahalah ini, konflik semakin parah dan semakin rumit sehingga terpecah menjadi dua kubu besar yang terdiri dari kubu Ustadz Ja'far Umar Thalib dan kubu dari Usman Yusuf Baisa. Kubu yang dipimpin oleh Ustadz Ja'far Umar Thalib terdiri dari Lukman Ba'abduh dan Muhammad Umar As-Sewed serta para dai Wahabi yang sealiran dengan Ja'far Umar Thalib. Kemudian, kubu ini mendirikan FKAWJ atau Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah serta mendirikan Laskar Jihad sebagai sayap militer gerakan ini. Serta kelompok ini juga mendirikan majalah Salafi sebagai tandingan dari majalah As-Sunnah milik kelompok Wahabi yang lain. Kubu yang kedua yang dipimpin oleh Ustadz Yusuf Usman Baisa terdiri dari Syekh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi, Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin, Ustadz Abu Dida Khomsaha Sofwan, serta Ustadz Aunur Rafiq Gufron, serta para dai Wahabi yang lain yang sealiran dengan Usman Yusuf Baisa. Aliran ini menolak FKAWJ serta Laskar Jihad yang didirikan oleh Umar Thalib dan kawan-kawan. Tidak hanya sampai di sini, Ustadz Ja'far Umar Thalib bersama kolega dekatnya akhirnya mendeklarasikan diri untuk keluar dari majalah As-Sunnah yang dipimpin oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Pasalnya, kelompok yang dipimpin oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas inilah menganggap FKAWJ yang dibuat oleh Ja'far Umar Thalib dianggap sebagai aliran yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, tubuh Wahabi Salafi terpecah belah menjadi dua kelompok besar yang dipimpin oleh aliran Yamani dari aliansi Ja'far Umar Thalib serta dipimpin oleh kubu Yusuf Usman Baisa dan Syekh Abdul Qadir Jawas aliran Saudi Arabia. Aliansi Wahabi yang dipimpin oleh Ustadz Ja'far Umar Thalib termasuk kubu yang sangat berani, bahkan melalui Laskar Jihad yang didirikan oleh Ustadz Ja'far Umar Thalib termasuk yang terdepan dalam membela umat Islam pasca konflik agama terjadi di Ambon dan Poso. Pergerakan Ustadz Umar Ja'far Thalib ini murni diilhami oleh sang guru Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wada'i yang merupakan salah satu pejuang tersukses di Afghanistan untuk mengusir kafir Uni Soviet. Sedangkan di kubu lain yang dipimpin oleh Ustadz Yusuf Usman Baisa, aliran ini akhirnya sukses mendirikan beberapa pendidikan dengan paham Wahabi Salafi di Indonesia, serta berhasil mendirikan berbagai media besar yang berhasil pula menyiarkan dan mengorbitkan para ustadz dan dai Wahabi yang baru seperti media Radio Roja serta Yufid Media. Beda halnya dengan cara yang dilakukan oleh Ustadz Ja'far Umar Thalib. Gerakan yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Usman Baisa dalam mendakwahkan paham Wahabi di Indonesia terkesan sangat soft, pelan tapi pasti. Gerakan kubu aliran Ustadz Yusuf Usman Baisa bergerilya dari masjid ke masjid, dari satu majelis ke majelis yang lain, dari sosial media ke sosial media yang lain, demi menjadikan Indonesia berpaham Wahabi Salafi. Melalui konflik internal yang terjadi antar para petinggi Wahabi Salafi ini, akhirnya kita paham bahwa dalam internal Wahabi Salafi
terjadi beberapa kubu yang berseberangan antara satu dengan yang lain dan tentunya sangat membahayakan terhadap akidah umat Islam Indonesia. Semoga tayangan ini bermanfaat kepada umat Islam Indonesia.